Halo sahabat hati, jumpa lagi dengan saya Linda Wahyudi di podcast saya. Kali ini saya ditemani seorang adik, seorang rekan sejawat yang luar biasa. Dia seorang dokter dan seorang hipnoterapis dan seorang penulis. Dan dia praktek di Klungkung dan juga di Denpasar. Halo Pak Dokter, ya ini yang ganteng ini namanya Pak Dokter Ngurah. Kita mau ngobrol-ngobrol santai karena saya sangat tertarik dengan beliau karena ada sesuatu hal yang saya merasa dia berbeda dengan dokter-dokter yang lain karena dia menggeluti sesuatu. Nanti kita dengar apa itu. Pak Ngurah, kegiatan sebagai seorang dokter dan seorang hipnoterapis dan kalau tidak salah juga dokter olahraga ya Pak ya. Betul. Boleh nggak dijelasin sama kita ini apa sih dokter olahraga itu yang bagaimana sih gitu? Iya. Sebelumnya terima kasih Bu Lina sudah mengundang dalam podcast yang luar biasa ini. Jadi Bu Lina tahu saya di hipnoterapi, kemudian saya sangat bersyukur bahwasanya saya termasuk orang yang cenderung memilih jalan yang berbeda dari kawan-kawan saya. Jadi biasanya kawan-kawan itu setelah tamat dokter akan mengkhususkan diri dalam suatu spesialis. Anggap saja itu jalur ke kanan, nah saya jalur ke kiri, jalur generalis. Jadi saya membenamkan diri saya kepada suatu hal-hal yang sifatnya lebih general, lebih holistik dan lebih multidisiplin. Karena saya sangat tertarik dengan suatu pandangan dari Hippocrates bahwasanya manusia itu bukan merupakan penggalan-penggalan organ, tapi satu kesatuan yang utuh. Nah, dari sana kemudian saya berangkat dan melihat di lapangan, oh ini jarang ada yang menggarapnya secara serius. Ketika seseorang sakit mata, ya sudah ke spesialis mata saja. Jarang orang melihat bagaimana behavior dia dalam menggunakan mata, seperti melihat layar terlalu lama, atau membaca di tempat yang gelap, atau faktor nutrisinya, kurang minum vitamin A, dan atau penggunaan mata yang berlebihan, contohnya bergadang atau menggunakan piranti-piranti seperti lensa yang kemudian tidak ergonomi buat mata. Nah, itu contoh kecil. Nah, kemudian saya karena sudah dari tamat itu, dulu cerita sama mantan atlet Bu. Oh, mantan atlet, makanya. Atlet silat, sehingga ketika tamat itu sering dimintain tolong untuk membantu di pertandingan. Karena kan Ibu tahu kita di Indonesia anggaran untuk kesehatan tuh di poster akhir Bu. Di poster akhir sebelum COVID itu di poster akhir. Akhirnya ya sudah kita bantu menjadi dokter pertandingan, dokter untuk jagain teman-teman yang luka. Karena mereka tahu kita suka membantu tanpa sifat komersial, lama-lama akhirnya kita dilibatkan dalam organisasinya. Dari organisasi yang hanya induk olahraga itu, sampai kemudian saya menjadi salah satu dokter pertandingan nasional untuk IPSI. Kemudian karena jarang lagi di Bali ada dokter yang suka olahraga, akhirnya ditarik jadi pengurus KONI provinsi. Tugasnya apa Pak di sana? Yang pertama itu ada 3 tugas utama. Yang pertama kita mengurusi manajemen secara luas, bagaimana teman-teman atlet ini atau yang profesional atlet ini itu dapat berlatih dengan sehat. Kemudian yang kedua, bagaimana kita membantu mereka dalam mengelola cedera. Yang ketiga, bagaimana kita mencegah mereka cedera. Dan memang Bapak suka ternyata setelah terjun memang suka. Karena mantan atlet dan memang kita di sana, jadi saya tahunya ini salah satu panggilan hidup. Bahwasanya dulu ketika saya jadi atlet tidak ada dokter yang mau mengarahkan saya. Jadi kalau latihan itu ya semaunya sendiri Bu. Nah kalau sekarang kita ingin memperbaiki, harapan saya cuma satu Bu.
bahwasanya walaupun kita sudah mantan atlet, tapi kita bisa mendorong atlet-atlet kita Indonesia untuk bisa mengharumkan nama Indonesia di panggung internasional. Ceritanya di belakang layar Pak ya, orang-orang yang sukses di balik itu. Karena harus begitu. Jadi dulu kita jadi strikernya, sekarang jadi pembantu di belakang layar. Dan setelah Pak Ngurah, memang banyak peminat juga dokter-dokter yang lain atau? Cenderung masih belum Ibu, karena memang sport medicine di Indonesia itu belum semaju di luar negeri, sebagaimana hipnoterapis atau psikolog di luar negeri. Jadi memang karena gaya hidup kita kan berbeda. Olahraga bila sakit, olahraga bila. Nah kalau di luar negeri olahraga sudah menjadi suatu kebutuhan yang primer. Nah, namun sebentar lagi ketika kita mengalami COVID ini kan kita mengalami setup gaya hidup yang sifatnya global. Nah dari sana kemudian terjadi suatu transfer knowledge, kemudian kesadaran sifatnya kolektif, sehingga kita sekarang mulai aware nih bahwasanya kesehatan adalah utama. Nah di era inilah kemudian kita mengambil momentum. Sekarang orang-orang olahraga apa ya, makan apa ya, terus bagaimana istirahat yang berkualitas. Sudah mulai mereka membicarakan hal-hal seperti ini, Bu Linda. Kalau dulu tidak, terakhir itu pembahasan itu. Maaf Pak, di luar ini nih, Bapak kan keluarga muda, kan maksudnya ya ada anak-anak lah, tanggung jawab. Maaf ya, itu menghasilkan sesuatu nggak? Oh iya. Awalnya memang kita sharing poin pengetahuan praktis. Lama-lama itu menghasilkan koin, menghasilkan koin dalam bentuk apa? Yang pertama mereka datang ke praktek untuk berobat atau merekomendasikan kawan-kawannya yang cedera olahraga. Jadi kalau kamu cedera olahraga bukan dokter umum loh, ada loh dokter olahraga gitu. Oke. Nggak, soalnya saya nanya begini kan supaya anak-anak muda yang dokter ini nggak takut gitu loh terjun ke sana bahwa ada sesuatu. Ada sesuatu, bahkan banyak sekali. Karena sekarang kan orang banyak yang suka bersepeda, Bu Ina, suka lari 3K, 5K, 10K. Mereka sudah aware. Saya mau cek dulu nih, saya fit nggak untuk exercise. Jadi dicek fungsi paru-parunya, bagaimana dia fungsi 10 biomotornya. Nah, ketika dia cek, itu dilakukan secara berkala setiap 6 bulan, sehingga dia tahu progresivitas dia latihan. Lupa, ada sekolah khususnya nggak Pak, dokter olahraga? Oh ada. Jadi dokter olahraga ini ada beberapa tingkat, Bu. Ada yang kursus seperti kita hipnoterapi, itu ada namanya dari AIFO, ahli ilmu fisiologi olahraga, yang diinisiasi oleh Profesor Purba. Jadi ini adalah short course, sama seperti kita di hipnoterapi. Kemudian kalau kita ingin masuk lagi ke yang lebih serius, ada S2-nya, namanya Magister Fisiologi Keolahragaan, di Udayana ada. Namun kalau kita ingin masuk lebih lagi ke klinisi, ada spesialis kedokteran olahraga yang saat ini baru ada di Universitas Indonesia. Jadi Pak ngambil S2-nya di mana? Di Udayana, Master Fisiologi Olahraga. Luar biasa ya, semangat belajarnya masih ngambil hipnoterapi juga. Karena saya lihat ada suatu benang merah, Bu Lina. Benang merahnya, manusia itu kan ada 2 state, Bu Lina. State fisiologis, artinya state sehat fisiologis, kemudian state patologisnya. Nah, dalam fisiologis ini itu dipelajari semua, baik itu di tingkat fisik maupun psikisnya. Nah, ini yang menjadikan kenapa ilmu hipnoterapi, gizi, kemudian ilmu-ilmu tentang psikologi terapan seperti bahasa kasih dan sebagainya itu masuk ternyata dalam sisi fisiologisnya. Nah, contohnya adalah ketika anak-anak nakal nih, fisiologisnya dia nggak nakal kok, ternyata karena bahasa kasihnya kurang. Nah, ternyata nyambung di situ di ilmu itu. Dan itulah yang kemudian tugas kita sebagai seorang dokter umum dalam hal mengedukasi, karena pilar pertama kan adalah untuk pencegahan, bukan untuk kuratif. Nah, di sini kemudian saya merasa bakat saya, keterpanggilan saya di sana, gitu. Termasuk Ibu, kita menjadi
tidak hanya atlet saja. Jadi seringkali dalam prakteknya itu malah yang konsultasi keluarga. Oh, oke. Ini contoh adalah Sahan Patiendra, seorang atlet wushu muda Jakarta. Beliau calon menjadi atlet nasional. Masalahnya apa, Bu Linda? Bahwasanya saat ini ketika dia sudah berprestasi bagus, ada bagian dirinya, salah satu bagian dirinya itu punya hobi baru, itu main PS. Sehingga latihannya jadi berkurang untuk main PS. Jadi keluarga sudah melakukan banyak hal. Aduh dokter, ini saya merasa terancam. Ini kalau anak saya nantinya kesini kan ininya terbengkalai. Nah, syukurnya kita dibekali dengan ilmu ego personality atau topeng dalam budaya Bali. Kemudian kita bantulah Sahan ini untuk memetakan. Sahan, itu coba tanya bagian diri kamu yang suka main game itu namanya siapa, yang suka wushu siapa, boleh nggak mereka bekerja sama. Nah, ide bahwasannya topeng-topeng ini bisa bekerja sama itu tidak terfikirkan loh Bu oleh orang umum. Wow, hebat. Ternyata mereka mau bekerja sama. Jadi yang main game ini membantu kelincahan dan kecepatan reaksi dari aspek wushu. Karena di game itu kan ada kecepatan reaksi, keren. kemudian berpindah strategi. Nah, itu sisi itu yang kemudian dilatih ketika dia bermain games. Nah, akhirnya ini menjadi sinergi. Jadi papanya pun tahu bahwa ketika dia main game, ini menunjang dia membantu kecepatan reaksinya ketika dia wushu. Gitu. Jadi itu kenapa kita menjadi masuk banget ke sisi olahraga, sehingga atlet-atlet yang semula biasa itu menjadi lebih bagus performanya. Jadi untuk diketahui Bu Linda, kita ambil contoh renang. Saya ambil dari 2015. Waktu itu belum tamat di SCCH, di Pak Adi. Saya minta tolong Pak Agus dan Pak Hendra untuk memberikan edukasi bagaimana agar mereka dapat bekerja sinergis dengan pikiran bawah sadarnya. Setelah selesai program di Pak Adi, saya ikuti perkembangannya. Jadi sekarang Bali itu posisi 3 besar nasional. Dan yang paling membanggakan apa Bu Lina? Ada atlet Indonesia, itu SEA Games, itu adalah pertandingan antar negara Asia. Itu untuk usia di bawah 17 tahun, kita biasanya mendapat jatah 4 orang. Biasanya 3 orang dari Jakarta, 1 orang Bali. 2019 kemarin, 3 orang Bali, 1 orang Jakarta. Luar biasa. Berarti memang menunjang ya Pak ya? Sangat ya Pak ya? Jadi dalam olahraga prestasi kan ada 4 Bu Lina. Yang pertama adalah fisik, yang kedua strategi, apakah menyerang, bertahan, atau campuran atau bertahan dan menyerang. Yang ketiga adalah teknik menendang, menangkap, dan sebagainya. Yang terakhir ini yang jarang Bu Lina, mental. Nah, disinilah kemudian peran saya itu memberikan dia suatu pemahaman bahwasanya kenapa kok ada orang yang latihannya bagus, tapi ketika lomba nggak kelihatan hasil latihannya. Kenapa kok sehari-hari tes tulisnya untuk tryout bagus, ketika tes beneran jelek. Nah, disinilah kemudian saya menjelaskan tentang mental block, tentang pergeseran dari ego personality atau topeng yang diajak latihan beda yang diajak lomba gitu. Keren. Itu yang menjadi, saya melihat langsung soalnya, oh ternyata betul ya, saya itu beda loh yang saya ajak latihan, saya topeng saya yang saya sering ajak latihan, yang sering saya ajak lomba. Gimana? Orang EP-nya beda? Keren. Berarti ayo teman-teman ke hipnoterapi kalau mau maju. Akhirnya begitu. Jadi teman-teman yang punya anak-anak jadi sekarang rajin banget, besok enggak, itu ternyata terjadi pergeseran EP. Jadi EP yang diajak dia latihan, yang senang misalkan karate, senangnya musiman gitu Bu ya, itu ternyata pas musim yang mendatang EP itu tidak aktif lagi, dormant.
Ini yang menyebabkan, dokter kok passion anak saya beda ya, padahal saya sudah support loh. Normal. Nah, disinilah kemudian saya membantu menata bagaimana anak ini memanggil EP-nya ketika mau latihan, kemudian menata bagaimana dia memindahkan EP-nya ketika mau berganti peran untuk belajar, untuk mengikuti passion-passion dia yang lain. Nah, ini yang kemudian karena anak-anak kan tidak tahu, yang dia tahu adalah apa yang ada di kepalanya dia lakukan loh. Nah, kita mencoba memetakan, ini loh dek, ada kamu punya topeng di dalam dirimu, itu bisa kamu pilih yang mana dipakai sekarang, seperti gitu. Nah, dengan metafora topeng, tali topeng itu, mereka lebih mudah memahami ilmu EP ini. Sehingga ketika sekarang komunikasi dengan mamanya, sebentar, San, ini pakai topengnya yang mana? Jadi enak, mamanya juga enak, papanya juga enak. Bagus ya. Keren. Jadi ternyata jauh sebelum ilmu ini dipublikasikan di barat, ternyata kita di timur sudah mengenal ilmu EP ini melalui seni tari topeng. Kan topeng persona. Jadi dan pengertian dari topeng itu sendiri, Bu Rina, itu mengagetkan saya. Coba Pak ceritain Pak, saya jadi tertarik banget nih. Jadi topeng itu ternyata dari bahasa Jawa yang artinya tup. Tup itu penutup. Oke. Penutup artinya sesuatu yang dipakai menutup. Oke. Nah, sama dengan kosmetik, sama dengan persona atau EP. Sehingga saya melihat suatu benang merah yang sangat erat sekali antara teori ego personality kita atau ego state dalam teman-teman yang di psikologi dengan topeng ini. Jadi mereka tidak perlu kita kita buat, tapi yang perlu adalah ditarikan di tempat dan waktu yang tepat. Contoh, saya sering bilang, Anda punya topeng malas, punya, itu baik apa enggak? Enggak banyak itu. Saya bilang itu baik. Kenapa? Kalau Anda nggak punya topeng malas, ketika malam hari Anda nggak malas untuk, Anda tidak malas untuk tutup mata, Anda tidak malas untuk gerak, Anda nggak bisa tidur, saya bilang. Sehingga malas itu perlu Anda tarikan di malam hari, sehingga Anda dapat beristirahat dengan baik. Nah, itu konsep dari topeng Sidakarya begitu, Bu. Jadi dia ada istilahnya menari di panggung yang tepat, di waktu yang tepat, ketika puncak acara, dengan karakter yang tepat. Nah, kebetulan sekali itu dalam topeng Sidakarya kebetulan mewakili 5 elemen itu. Jadi pertama yang keluar adalah topeng keras, karakternya mendelik seperti seorang perwira. Ini kalau kita bawa ke dalam ilmu 5 unsur Cina, dia mewakili unsur api. Oh, oke. Yang kedua, seorang penari, bayangin Ibu, habis dia nari itu dengan gagah begitu, mendelik begitu kan. Kemudian dia yang kedua menarikan topeng tua. Jalannya pelan-pelan, kemudian dia melihat dengan gemetar, geraknya pelan-pelan seperti orang tua. Jadi tidak hanya pikirannya yang berubah, rasanya berubah, cara bicara berubah. Kalau istilah kerennya struktur kimia tubuhnya berubah. Demikian. Yang ketiga itu ya, kalau yang tadi orang tua itu mewakili elemen angin. Angin. Itu kenapa orang tua angin-anginan. Kayak saya mulai pakai minyak angin kita kemana-mana. Betul. Yang ketiga Bu Linda, itu topeng penasar. Tanah, suka bicara, punya banyak data, ngomongnya enak. Penasar. Dasar. Oke. Penasar. Biasanya dia seorang storyteller yang dia menceritakan. Itu saya. Gitu. Kenapa ada kegiatan upacara ini? Dia lah yang storykan. Saya suka storyteller. Dia lah yang menggunakan topeng dan dia men-storytellingkan. Nah, kemudian yang keempat adalah topeng dalam, topeng seorang raja. Dia anggun, dia tegas, dan dia juga beribawan. Nah, dia mewakili unsur logam, cool, dingin, dan kuat. Gitu. Hebat banget. Dan yang kelima adalah topeng Bondres, yaitu topeng yang biasanya itu tidak sempurna. Biasa giginya jongos, yang membuat orang tertawa.
Iya, iya. Karena dia merupakan elemen air, mencairkan suasana. Oh. Jadi dia Oke. membuat orang itu senang karena dia berbagi joke-joke dan sebagainya. Berarti tarian itu sangat mendalam artinya. Persis. Nah, dan yang lebih hebat Bina, ketika 5 tarian ini sudah keluar, baru tari utama ini keluar, yaitu tari Sidakarya. Tari topeng Sidakarya ini sendiri merupakan gabungan dari 5 topeng ini. Oh. Jadi rambutnya putih seperti orang tua, wajahnya menyeramkan seperti topeng keras, kemudian giginya tongos seperti Bonres tadi. Kemudian matanya tidak mendelik juga tidak merem. Jadi dia seperti ini, seperti orang mau trance gitu, deep trance gitu. Nah, sehingga dan Bu Lina ada 2 fragmen yang dia tarikan yang betul-betul relate dengan teori terapi kita. Apa itu? Ketika dia memakai topeng Sidakarya, tahu nggak? Ada satu gerakan itu dia menangkap anak kecil, jadi dia lari, dia cari anak kecil, ditangkap sama dia. Setelah ditangkap dikasih uang. Uangnya kita sedang mencari inner child. Inner child. Dan setelah ketemu inner child kita apakan dulu? Kita sayang. Saya ini dikasih uang terus lagi. Oke. Dikasih value. Menarik sekali ya Pak. Dikasih value, bayangkan itu. Dan setelah itu apa? Setelah fragmen ini akhirnya ada yang namanya fragmen Sekar Uda. Fragmen Sekar Uda ini adalah dia membawa bokor atau tempat di situ ada 4 jenis warna beras. Oke. Putih, kuning, merah, hitam, berbagai bunga, dan uang. Kemudian dia doakan itu, dia sebarkan ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan. Apa maknanya? Ketika seseorang menerima seluruh bagian dirinya secara utuh, berbagai warna, diversity dalam dirinya. Bu Lina sebagai seorang nenek, Bu Lina sebagai seorang istri, Bu Lina sebagai seorang ibu, Bu Lina sebagai seorang kawan, Bu Lina sebagai seorang adik, kakak, semua menyatu in diversity, in harmony. Disitulah kita baru bisa menebarkan biji-biji kebaikan. Ini yang kemudian disebut dengan Sidakarya. Sida sendiri berarti melampaui, karya sendiri dinamika. Artinya seseorang yang sudah melampaui dinamikanya, itu yang kita cari lah di hipnoterapi kan. Nah ternyata itu yang saya temui dalam warisan budaya yang kita wariskan di Bali. Betapa kayanya ya Pak. Luar biasa. Andai kan semua orang bisa memahami itu Pak, betapa damainya hidup itu. Luar biasa. Itu yang kemudian menjadi keterpanggilan saya, Bu. Seorang hipnoterapis, seorang dokter yang kemudian mengabdikan dirinya untuk mendekodifikasi ulang atau mengemas ulang budaya yang diwariskan oleh leluhur orang di Bali yang membuat orang nyaman tinggal di Bali. Aduh, enak banget. Ya, kemudian kita coba bungkus, kemas dengan kemasan baru. Ini loh ternyata sisi sayangnya. Jadi ada alasan loh kenapa kok topeng Sidakarya itu menangkap finding a child. Karena kita ingin mencari inner child yang terluka. Setelah ditemukan dia apa kan? Kasih uang, kasih value, sayangi dia. Puzzle yang hilang itu, Pak. Itu yang kemudian saya lihat antara natur and kultur itu bisa disatukan dalam sebuah bingkai medical. Hebat ya, dan kerennya dibungkus dengan tarian ya Pak ya. Persis. Itu yang buat saya sering sekali merasa bersyukur sekali Bu Linda, saya dipertemukan dengan Bu Linda, Pak Adi, Pak Agus, sehingga mata saya ini bisa melihat budaya saya dari sudut pandang yang berbeda. Dan sekarang itu saya merasa terpanggil untuk membantu kawan-kawan di Bali dan seluruh dunia untuk memahami warisan yang saya anggap tidak benda ini secara lebih populer. Saya bersyukur loh ketemu Pak Lurah. Terima kasih. Saya ingin menyerukan pada seluruh dunia, ayo betapa indahnya loh makna dari budaya Bali ini, luar biasa kayanya. Dan yang membuat saya bersyukur adalah
Tidak ada dalam konsep tali sidakarya itu kita membunuh, menghilangkan, ataupun menilai bahwa suatu topeng itu tidak baik. Yang ada adalah dia tidak ada di tempat dan waktu yang tepat. Itu saja. Sehingga itu saya merasa damai. Kenapa? Saya punya sisi gelap. Suka makan misalkan. Iya kan? Suka tidur misalkan. Oh ternyata itu jika ditempatkan di tempat yang oke, pas malam hari, saya perlu dia untuk aktif dalam diri saya agar bisa tidur nyenyak. Aduh, thank you Pak. Kan begitu ya Bu ya. Rasa malas gitu. Perlu juga kita malas gitu. Ketika kita sedang belajar, sedang mendengarkan seseorang yang mengajar, kita butuh malas sehingga kita bisa optimal untuk menerima ilmu tersebut. Sehingga tidak lagi saya menilai, saya malas harusnya sekian persen nih. Dia rajin, jadi saya nggak lagi membandingkan itu. Jadi saya merasa ingin mengenal mereka lebih dalam dan semakin hari saya ingin membantu mereka tampil di saat dan panggung. Kebetulan kan saya juga sedang sangat senang dengan satu tulisan juga buku seorang pastor. Sisi gelap, sisi terang. Yes. Dan saya diperkaya oleh Pak Dokter. Persis. Dan gara-gara ini Bu Linda, kemarin saya diundang oleh kawan-kawan di Bank Indonesia untuk mengajarkan meditasi. Saya bingung kan, kok mengajarkan meditasi? Kemudian saya tanya masalah mereka apa. Ternyata mereka itu bermasalah dengan sisi terang dan sisi gelap. Akhirnya saya membuat suatu judul tema dalam seri meditasi itu, berdamai dengan bayangan. Wah, keren banget. Berdamai dengan bayangan. Tulisannya Bapak sudah banyak Pak ya? Sampai saat ini yang buku yang sudah naik dan ada ISBN-nya itu ada 6 Bu Linda. Yang dalam bentuk e-book itu sudah 9. Jadi saya punya visi dalam hidup, jika diizinkan oleh Tuhan saya ingin menulis 100 buku sehingga menjadi dokter dari Bali pertama yang menulis buku kesehatan berbasis budaya. Kalau buku kesehatan banyak kan, buku budaya juga banyak. Tapi kalau buku kesehatan berbasis budaya tidak banyak. Jadi saya ingin, saya terinspirasi. Terus terang saya terinspirasi ada suatu cerita tentang The Secret Dancing yang sangat mungkin ini sangat bagus kalau teman-teman mendengar cerita ini, dan ini menjadi suatu inspirasi saya dan menguatkan hati saya. Apa itu Bu Linda? Jadi ini diambil dari buku The Prayer. The Prayer penulisnya sama dengan Biology of Belief. Bu Linda tahu kan buku itu kan? Namanya The Prayer. Dia menulis, kenapa kok ada doa yang terjawab, ada doa yang tidak? Ternyata dia jelaskan dengan tarian Bu Linda. Menarik nggak itu? Aduh, keren banget Pak. Jadi ceritanya si David ini yang menulis buku ini diundang ke suatu daratan Amerika oleh seorang kawannya, katakanlah Adi. Adi ini adalah seorang suku India yang memiliki keahlian untuk menurunkan hujan. Nah kalau kita di Indonesia kan menghalau hujan. Kalau mereka di situ menurunkan hujan. David, kamu datang dong ke sini lihat saya untuk ritual gitu. Karena dia tahu David ini adalah seorang researcher yang tertarik dengan miracle. Oke, saya datang. Nanti kamu nggak boleh ngomong apa-apa, kamu lihat aja. Akhirnya apa terjadi? Mereka berdua ke hutan, suatu hutan suci. Setelah itu Adi di situ membersihkan hutan itu sedikit saja, mungkin ya 2 meter dari 2 meter. Setelah itu dia susun batu-batu melingkar. Setelah dia susun batu-batu melingkar, dia hening sejenak, kemudian dia masuk ke mandala itu, ke lingkaran itu, dan dia menari di sana. Kurang lebih 3 menit dia menari. Setelah itu dia tutup mata, keluar lagi. Udah gitu. Udah gitu aja. Apa yang terjadi? Kemudian dia pulang, 1 hari nggak ada apa-apa, 2 hari nggak ada apa-apa. Di hari ketiga, ketika David mau izin pulang ke Amerika, kok aneh ya? Kok tiba-tiba agak gelap ya?
terjadi hujan yang sangat luar biasa. Kemudian David mulai bertanya, sebentar lagi. Kemarin itu kan saya melihat ritualnya, sekarang saya mau tanya, apa sih yang terjadi waktu itu? Sampai saat ini Bu, kalau saya cerita ini saya selalu merinding. Dia bilang nih, yang pertama, no judgment. No judgment, jadi dia tidak boleh memberi makna. Apakah kering itu jelek, apakah hujan itu bagus, dia enggak. Ya sudah, kalau diberi tugas dia. Jadi no judgment gitu, dia bilang no judgment. Sehingga dia jalan saja. Yang kedua, setelah no judgment, dia melakukan segala ritual yang sudah ada, ya. Artinya dia juga tidak menilai, kalau begitu ya begitu. Kemudian dia mengatakan, setelah itu apa yang melakukan? Saya mengundang ancestor saya mengundang leluhur saya. Terus celebrate. Setelah itu saya merayakannya. Maksudnya, ya saya merayakan seolah-olah saya dan leluhur saya kehujanan. Saya seolah-olah kehujanan, celebrate, dia bilang gitu. Itu kenapa dia menari-nari gitu kan. Setelah itu apa? Ya saya bersyukur aja atas pengalaman tadi itu. Terus apa? Ya sudah nggak ada. Saya sudah tidak lagi terikat oleh hasilnya. Dia bilang gitu. Bagus ya. Nggak terikat oleh hasilnya. Nah, dari sini kemudian itu kan meyakinkan saya, Bu Linda. Itu kenapa kok misalkan nih, konteks leluhur ini kan sebenarnya kalau kita dari memori bukan memanggil roh, bukan, tapi memanggil memori yang sangat intens dalam diri kita. Contohnya adalah saya misalkan di masa kecil itu merasa sangat happy, aman, nyaman ketika digendong oleh mama papa saya. Dan ketika itu saya membayangkan diri saya sedang kehujanan. Jadi kenapa melibatkan ancestor itu? Karena harus ada rasa aman dan nyaman. Karena itu merupakan perasaan dasar yang harus dimiliki seorang manusia ketika dia mengada gitu. Nah, oleh karenanya itu kenapa dia melibatkan ancestornya dia. Dan kebetulan waktu itu papa mama David sudah nggak ada. Nah, dari sini saya hubungkan dengan ilmu kita. Kan itu the secret of manifesto banget ya. Tapi di situ saya sukanya apa? Ada kalimat I'm celebrate. Jadi saya merayakannya dengan menari. Jadi ternyata suku-suku India itu menari. Ternyata di dalam benaknya itu adalah mereka sudah mengalami apa yang mereka harapkan. Nah, itu kan sama seperti future pacing-nya kita. Future pacing-nya kita itu sangat, waduh gila. Ini yang mungkin yang ada dalam tarian-tarian sakral itu. Kenapa kok mereka betul-betul memperlakukan suatu tarian itu dengan begitu sangat? Karena ada sisi magnet yang kemudian melahirkan suatu keajaiban-keajaiban. Jadi itu jawaban dari kenapa ada doa yang terkabul dan kenapa yang tidak. Yes. Oke. Kenapa tidak? Satu, karena dia tidak melakukannya dengan benar. Ya. Ada judgment. Ya. Aduh, saya sakit. Jadi ternyata kita harus netral dulu. Kalau kita bawa ke diagram dari Hodgkin itu, ternyata kita nggak boleh ada di bawah. Kita harus netral dulu, no judgment kan, netral. Baru kemudian bisa naik ke atas. Kalau menari, orang yang sudah bisa menari kan paling bahagia ya. Nah itu kan ternyata di tabel map on virtues-nya Hodgkin kan ternyata 400 ke atas itu. Artinya dia punya magnet yang luar biasa sekali. Dan yang terakhir, yang luar biasa, dia tidak terikat dengan hasilnya. Ini yang kemudian sangat sejalan dengan apa yang kita pelajari di Secret of Manifesting, di ajaran Kristus, dan di ajaran Hindu. Ini yang kemudian kita perlu ingatkan diri saya, saudara-saudara saya. Iya. Jadi ini ternyata parcel yang tertunda. Jadi banyak orang yang berharap gitu, tapi dia yang juga ingin menentukan hasilnya gitu. Akhirnya kan alam tidak bisa optimal bekerja. Keren Pak. 1, no judgment. 2, celebrate. Nah ya kan. 3, thank you. Gratitude ya. Jadi bersyukur. Sudah tidak
menanti hasil atau memang tidak terikat lagi. Tidak terjadi apa yang kita mau, yang penting tadi kita sudah alami. Yes. Jadi ternyata dulu kan saya bingung, Bu, kenapa dia bersyukur? Ternyata dia bersyukur kan tadi diizinkan mengalami basah bersama yang sisternya. Kan dia sudah tercapai kan, dia sudah mengalami kan. Nah, ternyata suatu frase as above as below akan ada di dalam, begitu juga di atas. Ternyata itu ternyata jawabannya. Jadi jika itu sudah terjadi nyata di dalam diri kita, maka yang di luar sana akan mengikuti. Ini yang kemudian saya baru pahami dari apa kata-kata Pak Guru kita. Wah, oke. Jadi seolah-olah saya ketemu parcel gitu. Betapa happy-nya saya waktu itu. Saya jika oh yes, ini yang ternyata Pak Guru saya sampaikan. Kan terus terang aja, kita dari semua sekian banyak ilmu yang guru kita berikan kan belum tentu semua kita paham, karena kita nggak ngalamin. Yeah. Nah, lewat buku-buku penunjang itu kita jadi lebih bisa memahami apa yang dulu beliau pernah jelaskan dan kita lakukan di hipnoterapi klinis. Saya merasa happy banget, Pak. Tapi saya merasa sesuatu hal gini. Saya itu baru tadi, mungkin belum sejam yang lalu, saya dapat WA, saya diundang untuk bicara di pramugara Garuda, tapi dalam bentuk ya nama mereka bungkus dengan nama Persekutuan Doa gitu. Saya dikasih judul tentang keyakinan dan ini sangat menguatkan saya. Nanti saya kirim e-booknya ke Bu Lina. Thank you. Itu bagus untuk Ibu ceritakan kan. Thank you. Ini perlu kita sebar. Tentang tarian itu juga mau saya. Oh iya, nanti saya jelas. Saya lebih bagi kali. Saya akan buatin poster-poster kecil supaya orang lebih memahami dan lebih. Karena tarian itu ternyata bahasa universal, Bu. Tidak hanya di tingkat manusia, humanity. Menari juga dialami oleh bunga, tumbuhan dan hewan. Kita lihat burung-burung menari. Ternyata menari itu merupakan suatu ekspresi energi ketika seseorang happy. Dan ini saat pandemi ini adalah saat yang tepat untuk manusia itu melihat apa yang selama ini kamu kejar itu. Keindahan seperti ini sampai kamu nggak lihat. Betapa mudahnya hidupmu kalau kamu bisa melakukan dan memahami ini gitu. Sehingga kakek saya, seorang penari maestro Tukang Tuge, mengatakan dalam bahasa Bali, aluh dilikati, mudah di tempat yang sempit. Jika di bahasa Inggris kan, happiness in simplicity. Jadi sebagai seorang dalang tupeng, bayangin dia hanya punya panggung segini, tapi dia happy. Dia mudah, dia bisa leluasa melakukan apa saja di tempat yang sempit. Artinya apa? Itu kan dia sedang berbicara dalam konteks. Thank you, Pak. Panggung diri itu yang kecil itu. Thank you, Pak. Itu yang sebenarnya terjadi psikodrama, kalau dalam bahasa psikologis psikodrama itu. Jadi saya bersyukur banget nih Bu Lina. Bersyukurnya kenapa? Jadi di kepala saya itu informasi dari budaya lokal yang dulu saya terima secara storytelling waktu kecil itu, kemudian dari ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dapat dari belajar, dari baca, itu ternyata bertemu klik gitu. Betapa saya menjadi bersyukur luar biasa yang tidak terhenti sampai sekarang. Jadi pribadi yang mendalam, yang tenang, yang itu tadi Pak baru bisa nyebarin kebaikan. Karena Bapak sudah menemukan pasalnya itu. Dan saya bersyukurnya Bu Lina, saya menemukannya tidak harus melewati usia 40. Dan saat ini di usia 35 saya bersyukur banget, sehingga itu kenapa saya harus menulis buku 100 buku dengan konten budaya. Saya dukung Pak, saya doakan, saya support Pak, karena itu sesuatu yang general, sesuatu yang universal. Itu kenapa film Eat, Pray, Love itu ada di Bali gitu. Baru saya tahu, oh ternyata kenapa dia tidak menemukannya di bagian dunia lain? Karena tempat dunia lain mereka tidak menerima sesuatu bayangan atau sisi gelap itu sebagaimana kita menerima sisi terang itu. Kalau di sini mereka bersanding dan menari bersama, bayangkan dulu.
antara Barong sama Rangga itu, satu dipersepsikan sebagai suatu ratu kejahatan, ini raja kebaikan, mereka menari bersama suatu ide yang nggak bisa lah, itu mereka sering berperang. Keren banget. Jadi mereka ternyata bisa bersekutu memunculkan suatu keindahan dan satu kesatuan. Berarti betapa bodohnya ya orang-orang yang Termasuk saya dulu. maaf, bodoh dalam tanda petik Pak. Kan sekarang lagi rame tuh orang yang lagi maki-maki. Mereka karena nggak bisa melihat ini secara parsial yang lebih tinggi dan Iya. luas saja. Makanya itu kenapa saya bersyukur kita tidak lagi terjebak dalam dualitas, tapi kita merangkul dualitas itu dalam suatu kesadaran ini. Aduh Pak, thank you Pak. Meskipun Bapak bilang belum 40 sudah menemukan dan saya belum 60 sudah menemukan, saya tetap bersyukur Pak. Ini sebagai bekal saya Pak. Dan itu mudah untuk ditransfer ke knowledge-kan loh, ketika kita bawa itu dalam konteks tarian. Karena semua punya tarian. Yes. Ketika ibu happy, ketemu cucu, ibu menari sambil bersenandung loh. Ya. Apapun tariannya. Walaupun kita hanya mengayun-ayunkan, itu menari. Dan ketika menari, dari pelajaran yang saya pelajari di fisiologi olahraga, itu dia mengekspresikan hormon endokrin, endorfin, oksitosin yang menyebabkan energi dan sel-sel kita menjadi tumbuh lebih mudah dan lebih sehat. Keren. Saya suka sekali, apalagi kata-katanya Bapak apa antara Rangga dan Barong bisa nari bareng. Betul. Nari bareng. Itu betul sekali Pak. Itu pelajaran dasar pada semua manusia harusnya. Saya pernah diberitahu oleh guru saya tuh, namanya Kak Makuteja. Barusan saya ke sana 3 hari yang lalu. Beliau umurnya 104 tahun. Beliau mengatakan waktu saya pertama kali ke sana tentang pengiwa pendengar, tentang Barong dan Rangga. Mana yang lebih sakti kan? Beliau katakan. Curah, coba sekarang kalau bertemu orang, Om Swastiastu bagaimana? Begini kan? Kok misalkan hanya satu tangan saja, kanan saja atau kiri saja, baik tidak? Tidak. Maka Curah harus menerima keduanya, baru bisa jadi itu dia. Sehingga di mana-mana kan, ini adalah bahasa universal, lintas agama. Kalau kita sudah begini, ataupun begini, intinya semua dia menyatukan antara belahan sisi tubuh bagian kiri dan kanan. Dia harus utuh. Ketika dia utuh, dia menjadi manusia yang utuh. Betul. Itu yang kemudian ditekankan banget ketika kita belajar tentang filosofi mendasar dari suatu culture. Jadi betapa kasihannya ya orang-orang yang masih tidak bisa menerima dualitas dalam dirinya. Dia akan terus mencari. Dan itu sebenarnya menunjukkan simptom kan, sebuah simptom dia sedang menderita karena ketidaktahuannya, gitu. Sehingga kita perlu mengasihinya. Ya, jadi ini juga sebagai momen kita untuk lebih lagi bersemangat untuk Betul. memberi pengertian itu Iya, pada makanya saya sangat berterima kasih Bu Linda di usia seperti ini menginspirasi kami yang muda-muda untuk membuat podcast yang keren ini. Jadi Ibu melanjutkan semangat kami, ayo dong, jangan cuma menulis buku aja, ayo speak up. Ya. Kadang-kadang kan tidak semua orang sempat baca buku kan, Ya. jadi kadang-kadang obrolan santai ini lebih masuk kepada. Saya setuju Pak, karena jujur sudah beberapa tamu saya yang terinspirasi dan mereka mau buat podcast. Saya senang sekali. Memang tujuan saya ketika anak saya ngomong, Mami ini orang yang tidak terkenal, kenapa harus buat podcast gitu. Saya bilang saya cuma mau berbagi, biar Allah yang menumbuhkan perkara, siapa yang mau dengar, siapa yang mau enggak, nanti Allah yang atur. Kalau orang itu waktunya dengar, pasti dia dengar. Kalau memang Allah mengizinkan dia memahami tentang dualitas yang Bapak uraikan, ya dia pasti entah sengaja nggak sengaja dia dengerin podcast ini gitu. Karena Allah ingin mengajarin dia gitu. Kan bisa lewat siapa aja gitu. Jadi ya saya bilang, kalau dibilang tua macem-macem katanya, ya sudah nggak apa-apa macem-macem yang. Tapi luar biasa banget. Saya terinspirasi dari
podcast ini. Semoga Bu Lina tetap sehat dan menginspirasi banyak orang. Saya juga support Pak, terus Pak, pengetahuannya Bapak ini luar biasa. Saya kadang-kadang minder Bu Lina ketemu teman-teman, karena kan ini karena ada budayanya, tapi saya minta waktu sedikit aja menjelaskannya, apa korelasi dengan ilmu kita gitu. Itu kenapa saya merasa enjoy banget, karena saya tidak lagi merasa menginjak dua sisi tanah yang berbeda. Saya merasa menginjak satu tanah yang sama dari sudut pandang yang berbeda, itu aja. Semakin happy saya Pak denger gini. Jadi saya jadi ingat yang lagi ngetren tuh Pak saat ini. Yang lagi dimaki-maki sama orang Bali. Ya itu karena ketidaktahuan dia betapa mendalamnya ya Pak. Dan saya membuat suatu survei Bu Lina terkait yang lagi ngetren saat ini. Surveinya namanya social katarsis. Jadi dalam bentuk Google Form. Nanti mungkin Bu Lina bisa bayar ke teman-teman. Jadi ada 7 pertanyaan di sana. Apakah menurut Anda ini konten menista agama atau tidak? Iya atau tidak? Ya. Yang kedua, emosi apa yang Anda rasakan? Ya, saya mengambil 6 emosi dasar dari Paul Ekman. Bahagia, takut, cemas, dan sebagainya. Kemudian Bu Lina pasti nggak asing dengan pertanyaan ketiga. Berapa intensitas emosi yang Anda rasakan? Yang keempat, emosi itu Anda rasakan di mana? Oke. Yang kelima, seandainya Anda bisa menyampaikan pesan secara langsung kepada beliau, pesan apa yang Anda sampaikan? Langsung diketik saja. Langsung tak jawab dalam hati loh. Iya, survei itu ternyata mengagetkan saya. Ternyata saat ini yang baru mengisi 350 orang ya. Dari 350 orang itu ternyata luar biasa Bu. Jadi oke, mereka ada yang nulis marah, tapi kebanyakan yang mereka tulis sudah terkejut. Oh ya? 87% terkejut. Dan dari komen-komennya itu tidak ada yang menghina. Ibu, tolong bijaksana dalam berbicara, gitu. Jadi ini kan peran kita sih sebagai seorang dokter, sebagai terapis untuk memberikan terapi baik itu secara langsung atau tidak langsung. Dengan media seperti ini ataupun dengan survei. Dengan mengisi survei itu mereka akan lebih bebas. Oh iya ya, mengidentifikasi saya marahnya di mana. Kemudian yang kedua, apa sih pesan yang mau saya sampaikan ke dia? Jadi tersalurkan. Jadi tidak menari di panggung yang salah. Jadi kalau salah malah jadi masalah baru kan begitu. Nah, dari data itu nanti kita akan membuat suatu kesimpulan begitu. Jika nilai partisipannya tinggi, misalkan kita bisa 2000 gitu, kita bisa membuat suatu kesimpulan bahwasanya masyarakat yang ada di Bali ternyata memiliki kecerdasan emosional yang cenderung lebih stabil gitu. Bagus ya. Jadi kita bukan melawan ya, jadi kita hadapi ini dengan data. Dan kita akhirnya dapat gambaran bagaimana sih psikologi umat. Dan itu menjadi PR kita nanti untuk memperbaiki cara penyampaian tentang dualitas ini kan gitu. Saya termasuk yang tidak baik loh Pak. Karena reaksi saya marah. Ada nulis marah, nggak apa-apa marah. Artinya itu kan sesuatu yang manusiawi Bu. Marah. Di angka berapa? Di mana resnya berapa? Namun banyak yang menjapri saya setelah mengisi survei itu lebih dia merasa lebih tenang. Iya, saya dengar pertanyaannya Pak, merasa lebih tenang. Oh, ternyata aku masih lebih jelek dari orang Bali. Maksudnya orang Balinya aja nggak semarah saya gitu loh. Kok saya jadi marah banget denger dia gitu. Dan yang mengagetkan saya Bu, ada 34% memilih sedih. Kemudian 27% malu. Artinya apa? Oh ternyata nggak semua marah loh ya gitu. Bahkan persentase yang terbanyak adalah terkejut, kaget. Saya jujur Pak ya, saya beberapa kali dengerin. Pertama kali dengerin marah keluarnya. Saya bilang ini orang kurang ajar banget. Gitu. Ini benar-benar kamu tertawain orang itu nggak pantas gitu. Itu marah Pak. Ketika dengerin kedua kali, ketiga kali, saya sedih. Kok bisa ya gitu. Dokter lagi ya. Kok bisa ya gitu. Cuman gitu kasihan sama dia gitu. Oh, akhirnya ketiga kali kasihan. Iya, ya. kasihan. Betapa kelihatan banget gitu. Kamu tuh gimana gitu. Maaf ini bukan menghina maksudnya. Kelihatan gitu. Seberapa gitu.
ininya kualitasnya. Jadi kayak gitu. Jadi mungkin itu gradasi. Sebetulnya saya sudah nggak mau dengerin lagi gitu. Saya udah enggak. Tapi ada dalam diri saya tuh, saya kepengen dengerin lagi ini orang gitu. Kok saya buat perhitungan ya? Kok saya bisa marahnya kayak begini gitu. Saya juga bertanya, kenapa saya marah? Ada apa di dalam diri saya? Maksudnya kan kamu nggak ikut disinggung loh gitu. Maaf ya Pak. Maksudnya kan bukan agamamu, kamu bukan agama Syariat itu bukan menyakiti agama, tapi itu menyakiti humanity. Iya, itu dia. Iya, karena yang dia sakiti adalah hubungan suci antara anak dan orang tua. Iya, itu Pak. Ya kan? Iya. Ini bukan perkara agama lagi, tapi bagaimana seorang anak kemudian menjustifikasi orang tua. Iya. Terlepas seberapa bodohnya orang tua, seberapa bodohnya mereka. Iya betul. Sebagai seorang anak, rasanya kok terlalu. Makanya itu saya sedih-sedihnya Pak. Jadi ini sebenarnya bukan. Mungkin kena itu. Iya, karena ibu seorang ibu. Kena itu. Jadi iya, ibu juga tidak rela kalau anak thank you. Ternyata itu, iya memang itu benar. Jadi saya sedih. Saya waktu itu sebagai orang Hindu Bali malah lebih tenang. Wow gitu kan. Kedua, dengar reaksi teman-teman, marah nih teman-teman. Karena saya langsung meloncat ke topeng ketiga, Bu. Oke, jadi Bapak nggak tersinggung ya? Di topeng pertama tersinggung. Pertama kali ya pasti. Di topeng kedua marah nih, gitu. Begitu masuk topeng ketiga, apa yang saya bisa ambil pelajaran dari kasus ini? Akhirnya di topeng ketiga lagi membuat survei. Kamu buatlah survei. Kira-kira teman-teman kamu reaksinya gimana? Terus sebagai seorang hipnoterapis, apa kontribusi untuk meredam emosi ini, memberi edukasi? Nah, sebagai seorang researcher, data apa yang setelah ini kamu bisa berikan kepada dunia pendidikan sehingga ini menjadi dasar pembahasan sesuatu. Begitu ya. Bagus Pak, bagus. Jadi bisa meredam ya Pak. Ya, jadi pertanyaan tadi itu secara tidak langsung meredam. Yang kedua, kita punya data. Ya. Oh, ternyata nih dari cara kita memberikan edukasi kepada umat, ternyata outcome-nya jadi begini. Kita punya data, Bu. Nah, dari sini apa yang perlu kita perbaiki? Apakah cara kita memberikan informasinya? Apakah harus lebih banyak pendampingan dalam prakteknya? Atau bagaimana? Nah, ini yang menurut saya menjadi sesuatu yang lebih esensial. Keren. Kita bahas sehingga tidak terjadi lagi. Tidak terjadi lagi. Gitu. Ya. Tapi kalau yang ini ya sudah. Tapi ini kita harus potret dari banyak sisi. Emosinya apa yang muncul, kemudian dampak psikologi dari keluarganya apa yang muncul. Jadi sebagai seorang researcher kan begitu sih. Tapi kalau sebagai seorang pribadi tentu yang emosi tadi itu gitu. Tapi saya justru ingin mengabadikannya sebagai seorang researcher. Keren. Saya malah lebih parah Pak. Saya nonton tanggapan orang kan banyak yang di video tuh Pak. Bagaimana mereka marah sampai gemeter begini, sampai mengutuk, sampai manggil dewa dewinya untuk mengutuk. Itu saya merasa sedih, maksudnya ikut betapa dia terluka gitu loh. Terluka dan itu menjadi ekspresi kedukaan dari berbagai macam orang. Nah, di sini sebenarnya peran kita ya Bu ya sebagai terapis. Betul. Untuk semoga ini bisa meredam, mengendapkan. Kalau saya jujur aja, memberi makna. Kalau saya jujur saja, saya berterima kasih kepada beliau karena membuat konten itu baik itu sengaja dan menyebarkannya. Setuju di saat pandemi ini, setuju saya. Kenapa? Karena kita butuh sesuatu yang runcing ke dalam, Bu. Betul. Nah, itu kenapa filosofi ketika Barong dan Ramli bertengkar itu kan ceritanya energi yang berbenturan ini kemudian menyebabkan orang-orang kekar yang ingin mendekati Ramli itu menjadi menusukkan kerisnya ke dalam diri, munyi gitu. Ibu pernah kan lihat itu? Itu filosofinya gitu, artinya masukkan sesuatu yang tajam ke dalam diri kita, apa? Autokritik. Jadi ketika ada ini, itu kita pakai untuk munyi, untuk menusuk diri kita, sehingga kita ngerti ini yang harus Anda lakukan di depan.
Filosofinya kan itu. Jadi setiap ada benturan antara dua sisi ini, selalu akan ada orang yang tertusuk. Itu kenapa dalam tari barong itu ibu lihat kan orang wah karena demikian adanya. Jadi ketika dua sisi ini bertemu, akan pasti ada orang terluka. Jadi sampai begitunya leluhur kita di Bali waktu itu membuat suatu pesan dalam fragmen tari. Namun kita nggak pernah mengupasnya sisi psikologinya gitu. Itu yang sedang saya project, Bu. Jadi the secret method of Munying gitu ya. Kalau kemarin saya buat konsep biologi of otonan. Jadi orang taunya ulang tahun itu happy birthday gitu. Tapi kita di Nusantara otonan. Apa sih sisi saya di balik otonan? Mungkin nanti kita akan ngobrol lain kali. Oke, Pak. Thank you so much. Kalau boleh sebagai penutup, Bapak boleh nggak pesan mungkin sama anak-anak muda bagaimana mulai mencintai budaya atau apapun yang ya pesan apa mungkin? Ya, buat teman-teman, budaya, kalau kita berbicara budaya itu merupakan suatu hasil dari cipta rasa karsa orang-orang terdahulu ya. Kemudian hasil cipta rasa karsa ini menjadi sesuatu yang diyakini benar menurut mereka dalam konteks tempat mereka berada. Setelah itu keyakinan ini kemudian berkembang menjadi suatu kebiasaan di tingkat personal, dan kemudian kebiasaan di tingkat personal ini menyebar ke komunal menjadi suatu budaya. Nah ini kemudian yang perlu kita gali, renungkan, dan kembangkan bagaimana kemudian budaya-budaya Nusantara ini yang merupakan budaya adiluhung yang terdiri dari satu gotong royong ya, dua tepa selira gitu ya, saling menghormati. Ini kemudian kita kembangkan dan tuangkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga budaya ini tidak saja menjadi tontonan para wisatawan, tapi menjadi tuntunan bagi kita dalam menyelami kehidupan. Jadi kekayaan batin. Oke, thank you Pak. Saya mau menutup ini, cuman saya kok ada penasaran di dalam diri ya Pak. Tadi yang menusuk-nusuk itu, menusuk ke dalam, itu manfaatnya apa ya Pak? Oke. Manfaatnya itu ada beberapa ya. Mungkin dengan melihat ke dalam kita bisa lebih mengenal diri gitu. Bukan. Filosofi dari Munying itu menusukkan sesuatu yang keras ke dalam. Jadi kita harus punya keberanian ketika kita ingin memperbaiki dalaman kita. Hanya orang berani yang mau dan mampu memperbaiki dirinya. Kalau orang lemah dia pasti akan menyalahkan orang lain. Nah, itu filosofi yang pertama, kenapa Munying itu dia lakukan dengan keras-keras sekali ke dalam dirinya. Yang kedua, kalau misalkan dia mau memperbaiki dirinya, dia tidak bisa melakukan itu dengan soft, dia harus melakukan itu dengan keras. Itu kenapa keris yang dipakai, karena keris itu merupakan lambang dari ilmu pengetahuan. Pergunakanlah ilmu. Jadi ada dua hal di situ, satu lakukan dengan tekad yang kuat, yang kedua berdasarkan sains gitu. Oke, terima kasih Pak. Penasaran saya terjawab. Daripada ini saya tutup terus saya penasaran. Mengatur gitu ya. Ya itu sih Bu filosofinya. Jadi tugas saya saat ini sebagai generasi milenial di Bali mengemas ini. Jadi orang ketika nanti datang ke Bali nonton, oh gitu ya, Munying gitu ya. Nah, nanti guide itu bisa menjelaskan filosofinya. Oh gitu filosofinya gitu. Oke, keren. Filosofinya keren. Betapa beruntungnya kita ya bisa hidup di Bali dengan kebudayaan yang demikian dan kaya. Selain memaparkan sisi saya di balik fragmen-fragmen itu, kemudian akhirnya tercipta suatu protokol untuk mengalami diri secara harmonis itu melalui meditasi kesehatan siddhakarya saya namakan. Bagus Pak, terus maju Pak. Saya sangat bangga dengan Bapak. Saya sangat menghargai. Semoga banyak anak muda yang
timbul seperti Bapak ini banyak sekali nanti yang akan memperkaya budaya Bali, yang akan menjaga dan melestarikan nilai-nilai yang luar biasa. Karena budaya Bali ini bukan milik orang Bali, ini merupakan titipan dari dunia untuk dunia itu sendiri. Jadi kalau kita membranding suatu negara, Ibu pasti tahu dong Bali lebih terkenal dari Indonesia. Iya, betul. Bali apanya Indonesia? Indonesia apanya Bali? Jadi kita sudah memiliki island branding island ya, sebagai apa namanya, Pulau Seribu Pura atau Pulau Dewata. Pulau Dewata, artinya kan suatu taman di mana semua bunga-bunga dapat tumbuh dengan baik, semua warna bisa tumbuh. Nah, kita ingin menjadi suatu miniatur surga. Makanya saya suka suatu tagline yang dibuat oleh siapa itu, Bali is the last paradise ya, Bang. Keren. Jadi itu menurut saya suatu branding yang kuat untuk Bali. Kenapa dia sebut last paradise? Yang memberikan nama itu bukan kita loh, orang luar negeri. Karena dia melihat setelah dia keliling dunia, di sini saya menemukan semuanya dalam satu tempat ya. Iya, toleransi yang terbesar itu. Artinya dia bisa ngapa-ngapain pun di sini, Yes. termasuk mengekspresikan sisi gelapnya. Yes. Makanya saya kalau promosi sama teman-teman yang saya bilang, kamu mau telanjang di Bali itu nggak ada yang noleh. Saya bilang. Betul, Lina. Jadi dia mau minum sampai mabuk juga, ya saya tidak ganggu orang gitu ya. Oke Pak, Luar biasa. thank you ya. Thank Kita you very tutup. Teman-teman, semoga podcast ini benar-benar dapat menginspirasi, memberi kekayaan batin kepada kita semua. Thank you sudah nonton. Thank you Pak Dokter. Thank you semua.